Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NPM 20110110079. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat merusak akidah yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Joni Putra, SPDI, MPDI. Sebelum saya memaparkan apa saja hal-hal yang dapat merusak akidah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akidah. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar kaidah yang dimiliki menjadi benar. Fungsi akidah dalam Islam. Dalam sistem teologi agama, diyakini bahwa sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh sistem teologi atau akidah yang dianutnya. Fungsi akidah itu sendiri, pertama, sebagai landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua, untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Yang keempat, untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Istilah lain dari akidah ada 4. Yang pertama iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, usuluddin artinya pokok-pokok agama. Yang keempat, fikih akbar artinya fikih yang besar. Nah, ruang lingkup akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah, secara formal, ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang 6. Dari hal itu, sebagian para ulama dalam pembahasan atau kajian kaidah, mereka mengikuti sistematika rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, termasuk pembahasan tentang makhluk ruhani seperti jin, iblis, dan setan, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang dapat merusak akidah. Ada 8 hal-hal yang dapat merusak akidah. Yang pertama, syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Yang kedua, nifak, yaitu menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kebaikan. Yang ketiga, kufur. Kufur merupakan kata kerja lampau yang secara bahasa berarti menutupi. Yang keempat, murtad adalah orang yang kembali dari Islam pada kekafiran. Yang kelima, khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang keenam, tahayul, yaitu apa yang tergambar pada seseorang mengenai sesuatu hal baik dalam keadaan sadar ataupun sedang bermimpi. Yang ketujuh, munafik, merupakan seseorang yang apabila berjanji mengingkari, apabila berkata berdusta, dan apabila dipercayai mengkhianati. Dan yang terakhir yaitu bid'ah, mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya. Nah, kedua ini adalah contoh yang dapat merusak akidah dalam kehidupan sehari-hari kita yang biasa kita temui. Yang pertama itu syirik, di mana khususnya masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan pemujaan atau meletakkan sesajen seperti adat istiadat yang mereka pelajari dari leluhur-leluhur sebelumnya. Nah, hal tersebut termasuk salah satu
hal yang dapat menyimpang dari akidah yang diajarkan di agama Islam. Nah, yang gambar yang kedua itu adalah contoh dari khurafat, di mana masih banyak orang yang percaya tentang ramalan-ramalan seperti ramalan masa depan, ramalan-ramalan zodiak. Nah, padahal hal tersebut adalah salah satu hal yang dapat merusak akidah kita dan tidak diajarkan di dalam agama Islam. Nah, untuk membentengi diri kita, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menghindari dan menjauhi hal-hal yang buruk tadi yang dapat merusak akidah kita dengan cara selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah seperti berbuat baik kepada sesama manusia dan menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada agar kita senantiasa terhindar dari keinginan yang buruk untuk berbuat seperti yang saya contohkan tadi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.